Jadi karena kita ini kan negara kita ini memang harus bagaimana mempertahankan ketahanan pangan untuk Nusantara ini kan nasional ini, karena sangat mengkhawatirkan kalau kita tidak memberdayakan pedagang dan petani ini, mana mungkin kan begitu. Jadi mengadakan musyawarah nasional ini insya Allah di awal-awal Januari ini, karena dari seluruh tingkat kabupaten, kota, dan provinsi bagaimana penguatan terhadap pedagang dan petani kan begitu. Itu maksudnya. Untuk lumbung dagang dan petani Indonesia sendiri sudah berada di beberapa wilayah? Sudah lengkap semuanya, bahkan kabupaten kotanya juga sudah 400 lebih. Itu. Dalam Munas nanti apa yang akan dibahas? Kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Bagaimana masyarakat kita untuk ketahanan pangan, supaya negara kita bagaimana ke depan tidak impor beras, impor bahan sembako itu. Karena apa? Karena ketahanan pangan inilah bagaimana kita berkoordinasi dengan kawan-kawan pemerintah daerah, wali kota, bupati, gubernur, bagaimana kita bisa bersinergi untuk mengkondisikan ketahanan pangan Nusantara ini gitu. Pak Ketum, nanti gimana ini dalam distribusi bibit dan hasil panen petani sendiri gimana nanti? Ada yang akan memang kalau di kita ini kan bedanya pedagang dan petani ini bersatu. Bedanya di kita begitu. Karena apa? Karena kita mengkondisikan pasar tradisional. Jadi untuk bagaimana masyarakat yang menengah ke bawah melayani itu. Karena yang paling banyak itu kan adalah masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi kebutuhan di bawah beras premium itu seperti itu. Dan jadi dengan adanya musyawarah nasional luar biasa ini, bagaimana program-program pengurus besar pedagang dan petani Indonesia ini akan kita bersinergikan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, intinya begitu. Bahkan ke tingkat kecamatan, karena penguatan ketahanan pangan di negara kita ini harus betul-betul digalakkan gitu. Itu begitu. Pak, bagaimana tanggapan dari pemerintah khususnya DKI sendiri dengan kehadiran lumbung dagang dan petani Indonesia? Sebetulnya lumbung dagang petani Indonesia ini berdiri dari waktu zamannya almarhum Gubernur DKI itu almarhum Kang Suryadi Sudirja. Beliaulah sosok darah Banten yang selalu mengayomi kepada yang yang muda-muda ya, yang junior di kala itu, sampai beliau tidak ada pun namanya masih kita sangat istilahnya menjadikan menjadikan motivasi terhadap generasi penerus anak bangsa ini kan begitu. Karena berkat beliaulah lumbung dagang dan petani Indonesia ini dari tahun 95, 96 sampai sekarang berdirinya keberadaan lambang dagang dan petani Indonesia ini, karena berkat beliau lah kerja kerasnya, dan itulah yang tidak bisa dilupakan. Intinya seperti itu. Pak, saat ini seperti apa gerakan atau apa yang sudah diperbuat oleh lumbung dagang dan petani Indonesia saat ini atau selama ini? Selama ini memang artinya kita pedagang dan petani ini kita bersinergi, karena kebutuhan kayak contoh kemarin waktu dalam masa pandemi, bagaimana supaya sektor perdagangan dan pertanian ini bisa bersinergi dan bisa bersama-sama bagaimana mengawal ketahanan pangan nasional ataupun Nusantara dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi sampai ke pemerintah pusat. Intinya begitu. Kita juga ikut serta bagaimana ketahanan pangan kita supaya kuat, intinya begitu. Bagaimana cara pengurus pusat mengakomodir mereka semua yang dari daerah?
Iya, karena di tingkat kabupaten kota selalu berkomunikasi aktif dan tingkat provinsi juga sama. Jadi artinya laporan umpamanya di khususnya umpama Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan bahkan istilahnya khususnya Pulau Jawa serta Sumatera, karena terus inten. Jadi petani kita dan pedagang kita ini kan selalu berkomunikasi bagaimana di saat panennya dia itu istilahnya gagal. Kayak contoh kemarin panen jagung yang di Sumatera ataupun panen padi yang di Sumatera gagal, bagaimana mengatasi di saat itu ya, di saat waktu pandemi itu. Tetapi alhamdulillah, nah ternyata dengan keberadaannya lumbung dagang dan petani Indonesia ini memang sangat istilahnya bagi kita masyarakat menengah ke bawah, intinya insya Allah bisa membantu programnya pemerintah. Gitu. Target ke depan atau apa harapan buat masyarakat ini? Target ke depan kita ini akan membangun di setiap kabupaten kota bagaimana lumbung ini adalah sebetulnya gudangnya pangan, bagaimana supaya kita bisa kekuatan antara petani dan pedagang ini supaya lebih lagi dioptimalkan, kan begitu. Intinya gitu. Pak, nanti gimana dengan sinergi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam menyediakan ketahanan pangan dari hasil para petani? Kalau di kita sih sebetulnya tidak ada ini sama ke Kementerian Pertanian ya, karena kita secara independensi dan memang kita bergerak bagaimana cintanya terhadap bangsa dan negara, intinya begitu. Karena kalau pedagang dan petani bersatu, insya Allah bangsa ini ke depan akan adil dan makmur, insya Allah. Ya, oke.